Hai, balik lagi dengan gue Boyito Gusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal second level of thinking. Jadi di bukunya pemiliknya Farnan Street, Sean Paris itu ada pembahasan tentang second level of thinking, di mana dibahas juga di blognya dia di fs.blog, eh, website yang direkomendasikan oleh Warren Buffett dan Ray Dalio. Tapi yang menarik di sini adalah gue akhirnya paham setelah membaca buku tersebut apa itu maksudnya second level of thinking. Eh, jadi gini, the first level of thinking itu mengenai yang baik-baiknya aja. Jadi ketika lu melakukan pembelian sebuah saham, misalkan saham ABCD, nah di saham ABCD itu kalau misalkan lu melakukan pembelian, lu bilang oke, dia laba pertumbuhannya bagus, ininya oke dan segala macam. Terus udah gitu setelah laba pertumbuhannya oke, nanti gue akan mendapatkan keuntungan sekian dari kenaikan harga saham tersebut. Nah, that's it. Itu yang terjadi. Itu first level of thinking, di mana ya kita cuma mikirin yang baik-baiknya aja. Sehingga ketika kita membandingkan antar dua saham, yang kita bandingkan yang baik-baiknya tadi, PE ratio paling rendah yang mana, yang bisa menghasilkan keuntungan paling tinggi yang mana, dengan hitungan dan segala macam dengan keruwetannya. Oke, gue memilih bukan ABCD tapi yang XYZ gitu. Nah, problematika tersebut akhirnya membuat masalah di mana kalau misalkan lu hanya dari sisi keuntungannya aja, kalau misalkan pilihan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan lo, apa yang akan terjadi? So, second level of thinking itu mengenai what's next. Apa yang akan terjadi ketika lu setelah melakukan pemilihan tersebut? What could go wrong? Kalau misalkan kayak Clarkson dari Top Gear itu ngomong ya. Jadi apa yang bisa, hal terburuk yang bisa dimungkinkan ketika lu melakukan pembelian dari sebuah saham? So, Buffett pernah berkata kalau misalkan lu melakukan pembelian dari sebuah saham atau lu melakukan investasi, yang lu pikirkan adalah ya udah yang buruk-buruknya aja. Kenapa? Karena kalau misalkan lu tackle yang buruknya, yang baiknya sih bakalan lu sukain semua gitu. Problematikanya adalah yang buruk ini bisa kejadian atau enggak gitu. Ya kita nggak menafikan bahwa first level of thinking itu diperlukan, tapi diperlukan lagi adalah second level of thinking, di mana resiko itu akan terjadi. Dan ketika resiko itu terjadi, apakah lu sanggup untuk melakukan investasi tersebut? Kalau misalkan gua di podcast sebelumnya pernah bilang convictions sama faith. Jadi convictions itu kita ngomongin seberapa besar sih modal yang lo akan taruh dalam satu saham tersebut. Kalau convictions lo gede, lo akan taruh besar, dan lo yakin dengan hitungan lo yakin dengan segala bentuk keuntungan yang lo akan dapatkan gitu. Sedangkan faith itu sendiri adalah seberapa lama lo akan menggenggam saham tersebut dari modal yang lo resikokan gitu. Nah, faith ini kita ngomongin masalah dari resiko. Ketika lu punya faith yang cukup tinggi, artinya lu beranggapan bahwa resiko dari sebuah saham tersebut akan sangat-sangat kecil. Dan ketika saham tersebut memiliki resiko yang kecil, ya lo akan mendapatkan keuntungan. Upside-nya tentu akan jauh lebih baik lagi dibandingkan lo tidak memiliki faith tersebut. Dan yang lebih menariknya lagi adalah second level of thinking itu cuma nggak cuma sekedar ngomongin tentang what could go wrong, tapi apakah ada best alternatif dari kedua pilihan saham tersebut. Jadi kalau misalkan lo dihadapkan dengan pilihan saham ABCD dengan XYZ, lo akan dihadapkan bahwa apakah gue akan memilih ABCD atau XYZ. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mana yang risikonya lebih rendah. Nah, di second level of thinking itu juga bisa ngomongin tentang apakah gue harus investasi di keduanya atau gue nggak berinvestasi sama sekali. Jadi lo harus cek opportunity cost dari yang lo punya untuk berinvestasi. Kalau kata Buffett lagi, dia bilang katanya pilihan-pilihan lo itu tuh cuma bakalan bagus kalau misalkan lo punya opportunity cost gitu. Dari second best opportunity-nya itu sendiri. Kalau misalkan second best opportunity-nya itu bagus banget ya, berarti pilihan lo amat sangat lebih bagus lagi. Nah, alternatif ini yang harusnya kita gali juga. Jadi nggak cuma sekedar memilih ABCD atau XYZ, tapi mengenai tentang kalau misalkan di antara dua resiko ini, apakah gue harus berinvestasi pada keduanya. Sehingga gue bisa meminimalisir resiko, sehingga gue bisa yakin bahwa ternyata gue betting on industries, bukan betting on sahamnya. Gitu.
Bahasa betting mungkin bisa diganti kali ya. Nah, kalau misalkan lu tidak menemukan hal tersebut, bagaimana? Ya lu paksa diri lu untuk menemukan second base alternatifnya lagi yang lain gitu. Third base alternatif lagi gitu. Bisa aja dari dua pilihan saham tersebut, ternyata resikonya dua-duanya cukup tinggi. Memungkinkan lu untuk tidak berinvestasi sama sekali. Dan dari alternatif tersebut lo akan beranggapan bahwa oke, gue harusnya pegang cash. Apa alternatif terburuk dari gue pegang cash tersebut? Dari situlah lu bisa mulai berpikir untuk mengambil keputusan jauh lebih baik lagi dibandingkan ketika lu tidak memiliki alternatif sama sekali. So, key take pointnya adalah yang pertama adalah jangan berhenti dari base alternatifnya itu base alternatif. Jangan lu membandingkan antara dua pilihan dari hal-hal yang terbaik yang akan terjadi. Bandingkan dari hal-hal terburuk juga yang akan terjadi ketika hal terburuk tersebut tidak dapat diambil oleh lu, maka pilihan yang lainnya itu adalah pilihan terbaik yang lu punya. Lalu buat third options alternatif ini yang ketiga, bandingkan antara opsi 1 pilih saham A, saham B, ataupun tidak berinvestasi sama sekali atau berinvestasi pada keduanya. Intinya adalah untuk membuat diri lu berpikir jauh lebih baik lagi bahwa investasi nggak cuma sekedar pilihan antara dua, tapi merupakan pilihan-pilihan dari hal yang banyak yang mungkin bisa tak terhitung. Nah, poin paling pentingnya adalah jangan pikirkan secara keseluruhannya. Dalam artian, lo harus mikirin A sampai Z-nya gitu. Seperti misalnya kalau misalnya lo investasi pada saham tambang, lo akan beranggapan, wah gila men, tambang itu ada stripping point, ada ini dan segala macam. Nanti kalau misalkan dia investasi di bidang lain, misalkan di hulu dan hilirnya, dia akan mendapat keuntungan yang jauh lebih tinggi. Enggak seperti itu. Yang wajib untuk dipikirkan adalah the most important things. Atau kalau misalnya gue bisa bilang, kembali lagi, Pareto lagi, bahwa 80% dari perusahaan tersebut pasti datang dari 20% pelanggannya dia atau 20% dari operasionalnya dia. Ya lu harus cari tahu operasional yang benar-benar mempengaruhi 80% dari revenue, dan lu harus tahu 20% dari apa cost yang mereka miliki, cost yang mereka miliki yang mempengaruhi dari net income yang mereka miliki, mereka punya. Kalau lu nggak bisa menemukan the most important thing dari sebuah company, artinya lu belum paham dengan company tersebut. Saran gue cuma ada dua, tinggalkan atau lu pelajarin lebih jauh lagi. And then Buffett pernah berkata, keep your circle of competence very very tight, dan lu harus paham dengan circle of competence lu sendiri. Lu gak harus investasi dari semua saham yang ada di dunia, karena gak ada duitnya juga. Yang lu harus pastikan adalah bahwa dengan alternatif-alternatif yang lo milikin, lo mengambil keputusan yang paling tepat saat itu. So that's it. Mungkin dari gue. Kalau ada pertanyaan, masuk ke email gue di bayutabusala@gmail.com atau Instagram gue @ekonompemalas. Bisa juga ke Instagram pribadi gue @bayutabusala. See you again next time. Bye.